Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Ya, kali ini kita akan lanjutkan lagi materi untuk PLSQL di section ke-12. Nah, di section 12 ini materinya cuma dua aja ya. Dan keduanya ini bisa dibilang nggak terlalu berhubungan karena ini materi tambahan saja supaya atau pengetahuan aja supaya PLSQL-nya ini yang sudah kita pelajari dari awal. Kalau kalian sudah lihat video dari awal sampai sekarang, itu PLSQL-nya kan sudah banyak hal yang kita pelajari ya. Nah, ini supaya lebih dalam lagi yang kita ketahui ya. Nah, nanti di sini ada uh, bagaimana kita bisa membuat PLSQL yang kita buat itu bisa memanfaatkan yang namanya dynamic SQL atau ya kayak perintah SQL tapi perintah SQL-nya itu masih belum komplit atau belum 100% utuh gitu ya karena masih harus menunggu variabel-variabel dari PLSQL misalkan kayak gitu ya. Nah, itu nanti disebut sebagai dynamic SQL ini. Nah, untuk di materi yang kedua nanti itu kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat code PLSQL yang kita buat itu jadi jauh lebih efektif dan efisien ya. Nanti kita akan pelajari itu bagaimana cara uh, memanfaatkan memori ya. Jadi jumlah memori yang digunakan tuh jangan sampai terlalu besar pada saat eksekusi program atau bisa juga programnya itu waktu eksekusinya itu dibuat jadi lebih kecil sehingga nanti aplikasinya jadi jauh lebih efektif dan efisien. Itu di materi yang kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama dulu ya, yaitu tentang dynamic SQL. Ya. Nah, sebenarnya nanti dynamic SQL ini akan bisa digunakan ya. Itu nanti dengan menambahkan perintah execute immediate ini ya. Jadi kita kayak merangkai perintah SQL statement ya, kita merangkai di dalam PLSQL. Perintah SQL statementnya seperti apa. Nah, karena sifatnya dynamic, jadi masih bisa diganti-ganti. Biasanya itu ada variabel atau ada parameter khusus untuk merangkai sebuah SQL statement. Nah, nanti dengan kita memanggil execute immediate ini, ya, berarti kita kayak menunggu aja nih SQL-nya jadi, statement SQL-nya jadi. Nah, kalau sudah jadi, baru nanti dieksekusi SQL-nya. Ya, jadi di PLSQL itu SQL statement-nya itu dirangkai dulu, ya, di PLSQL-nya dirangkai, kemudian baru nanti akan dieksekusi setelah jadi SQL statement-nya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materinya di sana, ya, materi yang proses pembentukan SQL statement-nya yang dynamic itu, kita perlu tahu dulu lah bagaimana sih sebenarnya execution flow atau alurnya sebuah SQL itu dieksekusi di dalam Oracle. Ya, kalau kita buat SQL biasa, itu nanti sebenarnya ada 4 stage atau 4 tahapan lah bagaimana SQL itu dari awal dibuat sampai dieksekusi. Ya, jadi nanti ada stage yang paling awal itu adalah parse, di mana parse ini tuh adalah proses pre-execution atau yang belum atau sebelum dieksekusi ya. Jadi ditanya dulu apakah SQL-nya ini bisa dieksekusi atau enggak. Ya, possible untuk dilakukan eksekusi. Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini untuk dilakukan misalkan sintaksnya dicek, ada error atau enggak. Kemudian objeknya ya misalkan mau mencari atau mengambil data dari tabel A gitu ya. Nanti tabel A-nya itu dicek dulu di database ada atau enggak ya. Kemudian usernya itu punya privilege yang tepat atau enggak. Nah, itu semua pertanyaan yang akan dilakukan dalam proses parse ini. Ketika dalam parse ini gagal, ya nanti langsung muncul error. Berarti SQL statement-nya tidak bisa dieksekusi. Nah, ketika parse ini sudah selesai, jadi di tahap pre-execution-nya ini selesai, masuk ke stage yang berikutnya, yaitu bind. Ya, di dalam bind ini baru nanti dia akan mengambil nilai-nilai yang aktual atau yang sebenarnya, ya,
Kemudian kalaupun misalkan menggunakan variabel-variabel yang ada dalam SQL-nya itu nanti akan dipakai beneran di dalam statement-nya ini. Ya. Kemudian setelah tahap bind ini ya, binding itu berarti data yang sifatnya bentuknya variabel diisi dengan angka yang sesungguhnya atau dengan karakter sesungguhnya gitu. Ya misalkan dalam klausa where itu ya misalkan ada pertanyaan tentang variabel atau pertanyaan-pertanyaan lainnya itu bisa akan dilakukan dalam proses bind ini. Kemudian selanjutnya adalah proses execute ya, di mana statementnya itu tentu saja dieksekusi ya, yang sudah dicek di atas di sini dieksekusi. Dan yang terakhir nanti adalah masuk ke bagian fetch ya, di mana hasil eksekusinya itu nanti akan dikembalikan ke user. Sukses atau tidak, berapa row yang tereksekusi dan sebagainya. Ya. Oke, nah itu adalah flow yang ada dalam SQL. Nah, kadang di satu atau di kasus-kasus tertentu ya, tidak semuanya itu empat-empatnya ini terjadi atau dilakukan dalam proses SQL apa ya, eksekusi SQL-nya itu. Ya, ada saatnya beberapa stage itu kayak dilompatin atau tidak dilakukan. Ya, contohnya fetch ini, ya fetch ini itu tidak dilakukan ketika yang dipanggil itu SQL-nya adalah DML. Ya, fetch-nya ini biasanya nggak dilakukan kalau di DML ya. Jadi kalau di select itu dilakukan fetch ya, karena hasilnya bisa langsung dilihat. Tapi kalau DML ini enggak ya. Jadi bukan berarti empat-empatnya ini harus dilakukan semua, enggak. Ya, kadang ada kasus-kasus tertentu, ada beberapa hal itu tidak dieksekusi. Ya, nah ini semua ya perlu kita tanamkan pada saat kita membuat sebuah PLSQL juga. Apalagi PLSQL yang kita buat itu memanggil fungsi-fungsi dari SQL. Ya, contohnya ini ya. Misalkan kita punya prosedur ya yang nanti akan melakukan drop. Drop itu berarti menghapus tabel ya. Di mana nanti nama tabelnya itu berupa parameter atau masih kayak dalam bentuk variabel. Ya. Sehingga perintah ini drop table kemudian sebutkan nama tabelnya ini kan tidak bisa diparse ya. Jadi kalau PLSQL mau dikompil dari awal ya kan dia juga akan dilakukan compile dulu ya. Nah, itu nanti dia tidak bisa dilakukan parse ini. Pada tahap parse ini dia nggak bisa. Karena kalau menurut PLSQL, ptable name ini kan variabel. Jadi dia nggak tahu ptable name itu nanti diisi dengan apa. Ya, sehingga perintah ini itu tidak bisa diparse. Ya, nah, supaya bisa diparse, ya, itu nanti kita akan belajar dengan tadi perintah namanya execute immediate. Ya, execute immediate. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan lihat lagi yang namanya dynamic SQL. Dynamic SQL sebenarnya itu adalah SQL statement, ya sebuah SQL statement ini, ya, yang nanti dapat alter itu dirubah. Statementnya itu dirubah pada saat eksekusi. Jadi ketika melakukan eksekusi, SQL statementnya itu baru dirubah. Ya, khususnya ini kalau dipanggil dari PLSQL. Ya, atau bisa juga mengakses DDL statement atau SQL SQL functionality, pokoknya SQL yang dipanggil dalam PLSQL. Ya, jadi kalau di dalam PLSQL itu bisa dibuat yang namanya dynamic SQL. Ya, ya intinya sih dynamic SQL itu adalah SQL statement ya, tapi teksnya atau sintaksnya itu belum komplit atau belum semuanya diketahui atau masih ada beberapa yang kosong gitulah. Ya, bisa nanti kolomnya, bisa nanti nama tabelnya bisa macam-macam. Ya.
Kemudian nanti tinggal ini dynamic SQL-nya itu ya nanti disusun dan dilengkapi sampai menjadi sebuah SQL statement yang benar. Ya. Nah, nanti dynamic SQL ini sebenarnya nanti ada bentuknya, ada dua jenis ya cara membentuknya itu. Ada yang native dan ada nanti yang menggunakan package bawaan dari Oracle yaitu DBMS_SQL. Ya, ada yang native. Native itu yang cenderungnya kita buat sendiri. Ya, native ini. Kalau nanti satu lagi yang pakai package-nya dari SQL. Ya. Nah, kita kan lihat dari yang native dulu. Ini native yang sebenarnya kita buat sendiri. Ya. Jadi nanti kita akan buat atau kita construct atau membuat ya membangun sebuah SQL-nya itu dengan menggunakan string. Ya, jadi kita kayak menyusun sebuah string aja biasa. Ya. Oke, jadi kita langsung lihat contohnya. Caranya panggil atau kata kuncinya itu ada menggunakan execute immediate ini. Ya. Kemudian sebutkan di sini dynamic string itu maksudnya ya apa? Perintah apa yang mau dilakukan. Kemudian nanti ada into using kemudian nanti ada variabel-variabel apa yang mau dilakukan ya diisi. Jadi seperti kita membuat apa ya SQL statement biasa saja tapi SQL statementnya itu dibuat dalam bentuk string. Ya kita langsung lihat contohnya saja ini. Ya ini misalkan kita ingin membuat sebuah dynamic statement ya untuk menghapus tabel ya. Create prosedur kemudian ini nama drop nama prosedurnya. Kemudian tabelnya ini, nama tabelnya ini dimasukkan ke dalam perintah ya, execute immediate-nya ini. Execute immediate ini kemudian kita susun stringnya tuh caranya dengan manggil drop table. Ini kan perintah SQL ya, tapi masih dalam bentuk string. Kemudian disebutkan nama tabelnya apa. Ya, digabung ya. Ini dengan ini kan concat berarti. Stringnya digabung. Ya. Ini contoh yang inline atau langsung dijadikan satu. Kalau ini pakai variabel. Ya. Jadi sebenarnya sama perintahnya tapi pakai variabel. Nah, nanti cara manggilnya ya sama dengan kita memanggil prosedur biasa ya. Ini nama prosedurnya apa, kemudian sebutkan nama uh, tabel yang akan dihapus ceritanya seperti itu. Ini contoh dynamic SQL di dalam DDL, kemudian ini dalam DML. Ya, DML sebenarnya sama saja. Execute immediate di sini, kemudian ada perintah delete from ya. Delete atau dihapus. Delete from, kemudian sebutkan nama tabelnya. Nah, kemudian ini ada tambahan ya atribut di sini SQL row count itu untuk menghitung jumlah baris yang kena efek dari proses DML di sini. Ya, kemudian ini contoh yang lainnya. Sebenarnya ya sama aja kayak kita nyusun stringnya ya. Ini susun stringnya sampai ya pastikan aja string yang di sini tuh hasilnya tuh benar gitu aja sih. Ya, supaya nanti SQL-nya ketika di-execute immediate-nya ini dipanggil itu SQL-nya memang benar-benar SQL yang valid. Ya. Itu adalah contohnya. Jadi bagaimana kita membuat dynamic SQL atau perintah SQL yang dinamis ya. Jadi kita susun sendiri. Ya, kemudian ini ada tambahan bagaimana kita mau melakukan proses recompile atau compile ulang sebuah PLSQL code. Ya, sebenarnya kita bisa manfaatkan juga perintah alter ini. Ya, misalkan alter prosedur, kemudian sebutkan nama prosedurnya, compile. Nah, ini berarti nanti dia akan melakukan compile ulang. Ya, ini cuma materi tambahan aja ya. Kemudian kalau package ya itu harus disebutkan secara spesifik ya mau yang di compile itu specification-nya ya atau mau di compile itu body-nya. Kalau misalkan package-nya ini kalian tidak sebutkan specification atau compile body-nya ini ya atau compile gitu aja tanpa menyebutkan ini, itu nanti yang di compile berarti semuanya ya. Berarti keduanya nanti akan di compile. Ya. Nah, ini contohnya ya tadi untuk melakukan uh,
proses compile tadi ya. Compile kan tadi panggilnya caranya alter, kemudian sebutkan nama package-nya dan sebagainya. Ya. Nah, itu dengan yang native atau yang kita buat sendiri. Nah, sebenarnya ada juga cara yang lain, kita manfaatkan package dbms underscore SQL milik Oracle. Ya. Jadi sebenarnya ini ya, kalau kalian lihat ini delete rows, ya, fungsi delete row yang tadi, ya mana tadi? Nah ini ya, fungsi delete row ini, kalau mau dituliskan dengan dbms SQL, nah itu jadinya seperti ini. Ya, ini hasilnya itu sama, ya, identik ya, hasilnya itu sama saja, cuman ya kalian tinggal pilih aja mau pakai yang model seperti ini, ya, dimana di sini harus panggil open cursor dulu, kemudian di parse stringnya, baru nanti di execute, kemudian setelah selesai di close. Ya harus seperti ini buatnya. Ya tinggal kalian pilih mana yang lebih lebih enak digunakan atau yang lebih nyaman mana. Ya karena semuanya keduanya ini sama-sama saja. Ya ini fungsi yang delros tadi dengan dbms SQL. Kalau yang ini yang add row ya. Tadi juga sudah ada sebelumnya. Ya tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Oke, jadi kalau mau dilihat tadi ya native dynamic ini yang native itu ya itu lebih mudah digunakan karena kita menyusun sendiri. Kemudian ya ini tadi ya require less code. Jadi sintaksnya itu lebih pendek daripada menggunakan yang dbms SQL ya. dbms SQL itu jadi jauh lebih panjang. Ya. Kemudian kalau pakai native tuh kadang execute-nya jadi jauh lebih cepat, apalagi kalau statementnya itu cuma pendek-pendek kayak tadi kan. Tadi itu cuma satu perintah SQL statement saja. Ya, oke. Jadi itu untuk materi yang pertama, di mana kita tadi belajar ada dua cara untuk membuat yang namanya dynamic SQL. Kita bisa menggunakan native dynamic SQL dengan menggunakan perintah execute immediate, dan kita juga bisa memanfaatkan dbms SQL ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk di materi yang pertama ini. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, di materi yang kedua kali ini kita akan belajar untuk melakukan improve. Ya, improve itu melakukan perbaikan yang menuju yang lebih baik gitu ya. Memperbaiki atau membuat performa dari code PLSQL yang sudah kita buat ini menjadi lebih baik lagi ya. Nanti itu ada beberapa hal yang akan dibahas di materi yang kedua di section 12 ini. Yaitu yang pertama itu nanti ada no copy ya, ada klausa atau ada keyword no copy, di mana keyword ini nanti akan membuat proses eksekusi dari PLSQL statement yang kita buat itu menjadi lebih cepat ya. Dan kalau kita bekerja dengan yang namanya no copy ini, itu fungsi ataupun prosedur yang kita punya itu harus sifatnya deterministik ya, deterministik. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di dalam materinya. Kemudian nanti kita akan belajar lagi yang namanya bulk binding ya, bulk binding. Ini sebenarnya hubungannya antara SQL dan PLSQL. Jadi kalau PLSQL dan SQL ini meskipun mereka bisa dijadikan satu ya dalam PLSQL, Oracle itu mengeksekusinya itu juga nanti akan berbeda. Jadi kayak beda tempat ya. Jadi SQL itu dieksekusi di tempat sendiri, PLSQL dieksekusi di tempat sendiri. Nah, supaya tidak terjadi bolak-balik atau apa ya, kembali ke SQL, kemudian kembali ke PLSQL, nanti kembali ke SQL lagi, itu disebut switch ya, switch dari SQL ke PLSQL. Nah, supaya tidak terjadi itu, bisa dilakukan yang namanya bulk binding ini. Ya, nah nanti bulk bindingnya ini sebenarnya ada dua lagi yang
akan dibahas, yaitu yang untuk DML statement, ya, dan ada yang dilakukan untuk melakukan fetch. Fetch itu ya berarti melakukan proses select. Ya, ada dua nanti yang bagian bulk ini. Bulk ini ya supaya apa ya, proses switchingnya tadi itu tidak terlalu uh, sering dilakukan ya, karena itu akan mengurangi kecepatan eksekusi dari PLSQL. Oke, kemudian ya itu hanya dua itu aja ya, cuman bulk binding nanti ada dua. Oke, kita akan langsung coba atau kita lihat aja yang pertama, yaitu yang bagian no copy. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang no copy ini, ya, itu sebenarnya PLSQL itu juga mempunyai dua cara, ya, bagaimana dia mengirimkan sebuah parameter itu ke dalam subprogram. Ya, kalau kalian sudah pernah belajar di bahasa pemrograman C++, itu ada, ya, ada parameter yang dikirimkan by value dan ada parameter yang dikirimkan menggunakan by reference. Ya, by value, ya, ini yang biasa digunakan itu nanti value-nya ini akan di-copy. Ya, nilainya itu akan di-copy. Ya, walaupun proses kopinya ini tidak kita lihat, tapi itu kan di-copy. Jadi ada dua program atau dua parameter atau dua nilai yang sama yang tersimpan dalam memori. Jadi misalkan ya, misalkan ini ya PEMPID ini ya. Misalkan aku punya parameter EMPID ini ya. Kemudian nanti parameternya ini kan akan diisi dengan employee ID yang ada di dalam program yang memanggilnya, ya, program pemanggilnya. Nah, employee ID yang ada di sini itu nanti nilainya akan di-copy untuk mengisi nilai di sini. Jadi nanti ada employee ID yang di sini, ya, employee ID yang ada di pemanggilnya ini, nilainya di-copy ke PEMPID ini. Jadi ada dua nilai nih, di employee ID dan ada PEMPID. Jadi nilainya meskipun sama tapi dia disimpan dalam dua memori yang berbeda. Ya. Nah, ini yang by value. Ya. Nah, kalau yang by reference, ya, yang by reference ini nilainya nggak di copy. Jadi benar-benar semuanya ini dikirimkan ke dalam subprogramnya. Ya, employee ID yang aku blok ini, semuanya ini dikirimkan ke dalam subprogramnya. Nah, ini kebetulan subprogram yang aku buat di sini function. Ya, nah ini yang menjadi perbedaan. Kalau yang by value di copy, jadi ada dua data, ya, walaupun datanya sama. Kalau by reference itu cuma ada satu data, karena ini semuanya, ya, ya, alamat memori dan nilainya juga dikirimkan semuanya ke dalam subprogramnya, ya. Nah, sehingga nanti programnya itu hanya ya, sharing single copy of data. Jadi data yang sama itu digunakan bersamaan oleh programnya. Jadi program yang manggil serta subprogramnya itu berbagi satu variabel lah. Ya, satu alamat memori variabel. Ya. Nah, memang ini yang by reference ini, ya, memang itu kalau mau dilihat dari sisi keamanannya, memang paling aman atau lebih aman itu dikirim datanya menggunakan yang by value. Jadi by value ini jauh lebih aman, ya, karena datanya terpisah gitu ya. Datanya terpisah memorinya, jadi ketika ada perubahan-perubahan itu tidak mengganggu jalannya program utama. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika parameter atau memori yang digunakan itu terlalu besar, ya, yang digunakan sebagai parameter.
Ya, kalau misalkan memori yang digunakan terlalu besar, jadi nanti kalau dilakukan copy ya menggunakan by value kan berarti di copy, berarti akan menyimpan dua data yang sangat besar di dalam uh, Oracle-nya, atau Oracle-nya itu menyimpan data terlalu besar dan dia nyimpannya double ya, yang digunakan untuk parameter dan digunakan untuk menyimpan data yang ada dalam pemanggilannya. Ya, contohnya di sini ya, di mana di sini itu isinya ya parameternya itu adalah sebuah tabel. Ya, di sini kan tipenya tabel ya. Nah, tabelnya ini ya kan ini type TEMP-nya ini ya T underscore EMP ini nanti akan dipakai sebagai parameter untuk out ya. Jadi dalam package-nya ini ada sebuah uh, tipe data baru ya, tipe data buatan sendiri yang bentuknya itu adalah tabel, di mana tabelnya ini nanti akan dipakai oleh prosedur sebagai parameter out ya. Nah, seandainya tabelnya ini ukurannya tuh punya 1 juta data ya, tabelnya itu punya 1 juta data dan kolomnya itu katakanlah jumlah kolomnya sama dengan tabel employee yang kalian punya di database Apex gitu ya. Kan itu berarti datanya itu banyak banget ya. Ada 1 juta data. Nah, itu pasti nanti akan membutuhkan memori yang sangat besar. Kemudian data yang besar itu kalau menggunakan by value itu juga harus di copy lagi. Jadi nanti dia punya dua buah data ya. Jadi Oracle-nya itu punya dua buah data yang besar-besar ya dan menggunakan sangat banyak memori. Ya, pokoknya selama prosedurnya nanti ini dipanggil, otomatis Oracle-nya itu harus copy. Ya di sini ada gambarnya fotokopi ya. Jadi kayak dia fotokopi data yang lumayan besar ini. Ya, bisa dibilang besar banget lah. Ya, ini di copy 2 kali jadi dia menyimpan 2. Ya, itu akan membutuhkan waktu yang banyak sehingga PLSQL yang kita punya itu tidak apa ya, ya tidak efektif ya atau tidak efisien karena Oracle-nya harus 2 kali kerja. Ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan dengan menggunakan no copy ini. Jadi dalam no copy ini datanya nanti atau parameter yang digunakan itu bukan pass by value ya. Jadi parameter yang digunakan atau dikirimkan itu tidak by value tapi nanti menggunakan by reference. Ya. Sehingga data yang memori yang besar ini nanti itu tidak perlu di-copy tapi langsung di-sharing dipakai ya. Jadi ini jauh lebih menghemat memori dan mempercepat eksekusi dari PLSQL-nya. Nah, caranya itu mudah sebenarnya, tinggal tambahkan saja kata no copy setelah modenya. Ya. Jadi sebenarnya gini, PLSQL itu kalau yang tipenya in atau modenya in itu defaultnya ya, itu sudah by reference. Kalau yang in ya. Tapi kalau yang out atau yang in out ini biasanya dilakukan tuh pass by value ya. Jadi kalau in itu biasanya udah reference, tapi kalau yang out atau yang in out itu dua-duanya menggunakan pass by value ya. Dan out dan in out ini berarti yang bermasalah kan karena apalagi kalau ketemu data yang besar tadi. Nah, caranya itu tinggal tambahkan tadi ya aku bilang no copy ya, kata-kata no copy ini setelah modenya. Jadi kalau modenya out itu tambahkan saja no copy belakangnya. Ya, biar by reference ya berarti no copy ya, nggak usah di copy gitu maksudnya. Ya, tinggal tambahkan ini aja yang berwarna merah ini, berarti nanti secara uh,
prosesnya atau Oracle-nya itu nanti kalau mau mengakses ini dia tidak perlu lagi copy datanya lagi, tapi sudah cukup sharing aja ya, sharing parameternya atau memorinya. Oke, jadi ini ya, no copy ini harus dituliskan setelah mode dari parameternya. Ya, ini juga sudah dijelaskan out atau in out ini langsung tambahkan no copy. Ya. Nah, ini nanti ya ini di sini sudah dituliskan ya significantly ya. Secara signifikan atau akan membuat aplikasi PLSQL kita tuh jadi jauh lebih performanya tuh jadi jauh lebih baik ya. Karena kan dari sisi memori penggunaannya jadi jauh lebih sedikit. Ya. Nah, itu tentang no copy. Ya. Jadi no copy itu intinya sih ya akan mengurangi penggunaan memori yang paling utama ya. Sekaligus ya tadi itu ya bisa apa namanya mengirimkan parameternya itu by reference. Ya salah satu caranya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya istilahnya function based index. Ya, ini sebenarnya materi ini juga ada yang di apa ya dasar-dasar ini kali ya database ya di mana dalam sebuah tabel dalam database itu selalu ada yang namanya indeks ya. Indeks ini digunakan oleh database. Nah, di sini kita bilang Oracle ini untuk melakukan proses search sebenarnya. Ya, proses searching data di dalam uh, sebuah tabel misalkan ya. Nah, ini sebenarnya indeks ini ya secara default itu biasanya indeksnya ini diletakkan di dalam primary key biasanya. Tapi ada kemungkinan indeksnya ini ditambah dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam tabel database-nya. Ya. Nah, contoh yang paling sering digunakan biasanya upper dan lower ini ya. Fungsi upper dan lower ini bisa membantu sebuah database ya apalagi dia punya tabel yang cukup besar itu untuk melakukan proses indexing itu dilakukan dengan memanfaatkan fungsi ini. Jadi selain menggunakan primary key-nya, indexing-nya itu juga bisa ditambahkan dengan menambahkan uh, fungsi upper ataupun lower ini. Ya. Nah, selain ini dua ini yang paling umum digunakan. Sebenarnya kita juga bisa melakukan atau membuat sendiri fungsi yang bisa dipakai sebagai indeks. Ya, fungsi yang bisa dipakai sebagai indeks. Cuman ada satu aturan ya yang harus ditepati ya. Kalau kita mau buat satu buah fungsi sendiri yang bisa digunakan sebagai indeks. Ya. Nah, fungsi itu harus memiliki sifat deterministik. Ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang ada di matematika, ya. Deterministik itu deterministik sistem itu adalah sebuah sistem yang tidak ada randomnya. Ya, jadi kalau mendapatkan input A, pasti outputnya itu B, udah pasti gitu. Nggak ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Ya, deterministik yang ada di database Oracle sama dengan yang ada dalam konsep matematika. Ya, misalkan saja ya, aku buat contoh, misalkan matematika 2 ditambah 2 itu pasti 4. Ya, ini dalam matematika sudah pasti seperti ini. Jadi kalau inputnya itu adalah 2 ditambah 2, hasilnya itu pasti 4. Ya, mau dieksekusi berapa kali pun pasti hasilnya selalu sama seperti ini. Ya, 2 ditambah 2 itu pasti
4. Ya. Nah, inilah konsep ini juga yang ada dan digunakan untuk membuat fungsi yang bisa kita gunakan sebagai indeks dalam database. Ya. Jadi model deterministik yang ada di dalam database ya, itu akan menghasilkan output yang sama, produce the same output, jadi menghasilkan output yang sama jika diberikan starting condition itu ya kondisi awal atau inputnya itu apa, hasilnya itu selalu sama seperti ini. Jadi paling tidak database Oracle itu bisa melakukan prediksi. Ya, jadi kalau atau dia bisa ingat-ingat lah kayak 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Udah pasti. Jadi dia pasti ingat itu. Ya, jadi Oracle-nya itu udah pasti oh kalau inputnya seperti ini, outputnya pasti ini gitu. Ya, itu deterministik. Ya. Jadi deterministik ini nanti akan membantu Oracle di mana Oracle itu tidak harus mengeksekusi fungsinya terus-menerus, tapi Oracle ini sudah bisa apa ya, previous calculator. Jadi dia kayak ingat-ingat aja. Oh, dulu pernah menghitung ini. Berarti harusnya jadinya seperti ini gitu. Dia sudah langsung tahu. Jadi dia tidak perlu menghitung tapi cukup mengingat-ingat saja. Ya. Jadi kalau kalian nanti membuat sebuah fungsi yang sifatnya deterministik ya ingat-ingat itu aja ya. Dimana ada saatnya ya kalau kita jelaskan fungsi deterministik ke dalam Oracle, ada saatnya itu Oracle tidak mau lagi mengeksekusi fungsinya, tapi dia cukup mengingat-ingat aja dari input atau dari kondisi yang diberikan. Ya, nah karena Oracle itu lebih cenderung untuk mengingat-ingat hasil perhitungan yang sudah pernah dia lakukan, ya, maka nanti jangan sampai ya kita bikin fungsi itu yang ada kondisi randomnya gitu. Maksudnya ada kemungkinan outputnya itu berbeda-beda setiap kali proses eksekusi. Ya. Jadi misalkan nanti kita akan lihat contohnya. Jadi misalkan kita akan melakukan atau mengembalikan nilai, misalkan ada variabel return ini, itu nilainya adalah salary dikalikan 0,8. Misalkan ada ya teks ya pajak. Di dalam fungsi kita ada proses pajak ini, kemudian nanti ada perintah return text, misalkan saja ya, misalkan saja. Salary ini diambil dari tabel employee ya. Kemudian nanti tabelnya itu hasilnya itu dikalikan dengan 0,8 misalkan ya. Nah, kemudian itu dijadikan teks gitu, kemudian variabel teks ini dipakai sebagai nilai kembalian. Kalau ini fungsi ini dijadikan indeks, ya kalau dieksekusi sekali saja sih tidak ada masalah ya. Tapi ketika nanti proses salary-nya ini atau ini kan karena diambil dari tabel lain. Nah, ketika tabel lain ada proses update ya, otomatis teks ini kan nilainya akan berubah. Ya. Kalau nilainya di sini berubah, nanti Oracle itu jadi bingung ya. Bukan bingung ya. Proses indexingnya menjadi salah lah. Karena nilainya ada perubahan. Misalkan seawalnya salary-nya itu nilainya 5.000 ya. Kemudian dirubah menjadi 6.000, ya proses indeksingnya akan jadi kacau. Ya. Berarti fungsi yang semacam ini itu tidak bisa dijadikan sebuah fungsi yang sifatnya deterministik. Ya, itu hati-hatinya di situ ya. Beda dengan yang contoh yang di atas ini ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan sudah pasti. Kalau inputnya misalkan 2, 2 ditambah 2 sudah pasti nilainya 4. Ya, mau bagaimanapun pasti nilainya 4 ini. Ya. Nah, itu Oracle-nya proses indeksnya jadi nggak kacau. Ya, nah begitu juga dengan yang upper dan lower ini tadi ya. Fungsi yang upper dan lower ini juga sifatnya itu
deterministik gitu ya. Karena upper dan lower itu outputnya sudah pasti. Kalau dia nerima huruf A besar, A yang kapital, kena fungsi lower misalkan, itu ya hasilnya pasti jadi A yang kecil gitu, A yang bukan A yang lowercase gitu. Ya. Jadi kalau misalkan menerima A ini jadi input, ya otomatis hasilnya akan pasti jadi seperti ini. Kalau kena perintah lower, ya. Sebaliknya kalau upper ya berarti kebalikannya ya. Jadi seperti ini. Ya, ini yang upper, ini yang lower. Nah, makanya fungsi ini tuh bisa juga dipakai sebagai fungsi yang deterministik. Ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Ya, contohnya dari function base index ya. Katakanlah di sini ada sebuah variabel namanya dEvents ya. Di mana dEvents ini nanti akan ya di query, pokoknya bisa melakukan query gitu. Intinya dia nanti bisa mencari event yang akan dilakukan selama bulan Mei. Ya. Kemudian dipanggil perintah select-nya. Ya, kemudian kalau nanti kalian lihat di tab explain ini nanti akan dikasih tahu detailnya ya. Bagaimana cara Oracle itu mencari data-data yang ada di dalam tabel atau proses eksekusi SQL statement-nya ini ya. Ya, nanti kan di sini akan kelihatan jelas ya. Semuanya dituliskan di sini. Ya. Oke. Kemudian kalau diperhatikan ya, query ini tuh nanti akan melakukan yang namanya full table scan. Jadi semua tabelnya itu dilakukan scanning ya. Ini. Kemudian bisa dilihat di sini tabel aksesnya di sini. Ya. Itu indeksnya adalah row ID, jadi ID-nya ya tabel ID berarti kan biasanya apa ya ID-nya itu primary key-nya ya, primary key-nya itu yang dilakukan pencarian datanya. Kemudian di bawahnya ini ada indeks ya, indeksnya itu kemudian dicari dalam bentuk range scan, jadi dia mencari semuanya ya yang ada dalam datanya itu tadi. Kemudian ya baru nanti hasilnya semuanya akan ditampilkan di bagian result-nya ini. Ya. Nah, karena dia menggunakan full table scan, berarti dia akan mengecek semuanya ya. Kalau tabelnya ini punya banyak baris, ya proses apa ya scanningnya atau proses pencariannya, searching datanya itu ya juga akan jadi lama. Ya. Kemudian ada satu lagi di sini kan ada event date ini ya. Ada kolom event date ini. Meskipun ini juga ada indeksnya, ya sudah diindeks ini, tapi indeksnya ini tidak bisa digunakan karena ada fungsi tambahan yaitu fungsi toChar ini. Ya, karena ada fungsi toChar jadi proses indeksnya jadi ya diabaikan. Ya. Nah, ini ya bisa diatasi misalkan dengan kita membuat sebuah fungsi ya. Fungsi yang dipakai sebagai indeks ya. Jadi indeksnya ini selain dari yang row ID tadi, dipakai juga untuk menggunakan fungsi tambahan. Jadi indeksnya itu sekarang ada dua. Nah, dengan cara ini ya bikin indeks, kita bikin indeks sendiri. Jadi indeks ini sebenarnya sama saja dengan database object ya. Kemudian ini indeksnya isinya itu adalah toChar, event date, kemudian bulannya. Ya, dipakai sebagai indeksnya ini. Oke. Nah, kemudian dengan ya adanya ini ya nanti proses indexingnya jadi lebih cepat. Memang di sini nggak kelihatan ya kepotong ya. Tapi kalau nanti kalian lihat itu ada ya proses indexingnya ini. Jadi lebih cepat proses pencariannya ya.
Sebentar, ini ada kelihatan bedanya enggak? Enggak terlalu kelihatan ya. Enggak sampai ke bawah ya. Jadi proses indexingnya itu sudah bukan dari row ID lagi, tapi sekarang sudah ada dua. Ada yang bagian tucarnya dan ada yang bagian row ID-nya. Ya. Nah, indexing seperti ini tuh sebenarnya bagi manusia itu memang nggak terlalu uh, jelas ataupun kelihatan ya kelihatan dengan detail ya karena itu memang secara sistem ya database-nya akan melakukan proses indexingnya ini. Cuman ya perlu kita kalau kita tahu cara atau proses indexingnya ini akan jauh lebih kita bisa membantu database-nya ini supaya kerja ya atau kerja dalam proses searching-nya ini jadi jauh lebih cepat ya. Oke, kemudian ini tadi adalah contoh yang lainnya ya, di mana kita misalkan buat sebuah fungsi ya, fungsi dikalikan 2 gitu ya. Kemudian kita pakai untuk sebagai indeks gitu fungsinya ya. Nah, ini karena akan muncul error karena fungsi yang kita buat itu tidak deterministik. Nah, supaya deterministik itu ya ini kan error ya. Tinggal ditambahkan aja deterministik di sini. Ya, return number, kemudian di sini ada deterministiknya. Ditambahkan saja. Tambahkan satu kata saja deterministik ini. Ketika nanti sudah ditambahkan, ya secara otomatis Oracle ini akan menganggap fungsi twice num ini deterministik sehingga nanti bisa dipakai sebagai indeks. Ya. Nah, ini tadi aku juga sudah bilang hati-hati kalau menggunakan deterministik jangan sampai ada sifat random atau ada nilai-nilai yang bergantung dari misalkan tabel yang lain ya. Karena nanti ada kemungkinan tabelnya ini diupdate ya, sehingga nanti proses indexingnya itu akan menjadi kacau. Walaupun Oracle kalau kalian eksekusi ini bisa berhasil, tapi nanti proses indexingnya akan terganggu ya. Seperti yang tadi aku contohkan di sini ya. Misalkan indexingnya itu adalah salary increase ya, tapi ternyata indexingnya kira-kira seperti ini. Fungsi yang akan digunakan sebagai indexing, tapi ternyata tiba-tiba employee-nya ini gajinya dirubah semua, diupdate semua. Sehingga nanti akan kebingungan ya proses indexingnya. Antara proses searching datanya untuk mengambil datanya itu jadi salah, atau ya memang udah Oracle-nya jadi bingung aja. Ya, kalau ada update seperti ini nanti perlu indeksnya itu kita drop kemudian kita create lagi ya. Ini juga akan menambah pekerjaan ya malah bukan mempercepat tapi malah kerja 2 kali jadi malah memperlambat. Ya itu aja sih untuk fungsi-fungsi yang deterministik ini. Jadi hati-hati untuk membuatnya. Dan buat fungsi yang deterministik ini kalau misalkan memang fungsinya itu akan digunakan sebagai indeks. Oke, nah itu untuk yang function based indexing ya. Sekarang kita akan masuk ke bulk binding ya. Nah ini tadi yang aku bilang PLSQL dan SQL statement itu eksekusinya itu sebenarnya di 2 tempat ya Oracle kayak di 2 memori yang berbeda gitu ya. Misalkan dari satu ya engine ke engine yang lain. Jadi ada engine SQL dan ada engine PLSQL. Jadi itu 2 engine yang berbeda. Ada saatnya ketika kita manggil PLSQL dan SQL ya dalam satu fungsi atau dalam satu prosedur itu akan terjadi proses switch ya. Biasanya di sini istilahnya itu adalah context switch. Ya. Kalau misalkan cuma terjadi satu context switch saja ini nggak akan kerasa karena terjadinya itu cuma hanya milisekon ya, jadi nggak terlalu kerasa bagi manusia. Nah, bagaimana kalau context switch-nya ini terjadi berkali-kali ya? Jadi lagi manggil SQL, lagi manggil PLSQL, panggil SQL lagi, PLSQL terus putar-putar kayak gitu terus ya. Jadi kalau misalkan dilakukan kan PL SQL
ya dengan SQL ini akan dieksekusi di dua engine berbeda. Jadi kalau misalkan pertama PLSQL, kemudian nanti manggil SQL, berarti ada context switch satu kali. Kemudian setelah SQL selesai, nilainya dimasukkan ke PLSQL, context switch lagi. Terus berputar-putar gini terus, nah itu nanti akan mengganggu jalannya program. Ya, oke. Jadi kalau misalkan ada 1000 million ya jutaan baris dalam proses mengisi kursor di PLSQL misalkan, nah itu konteks switch-nya itu akan terus-terusan dilakukan. Ya, nah karena terus-terusan berpindah konteks, ya ini akan menyebabkan eksekusinya itu menjadi jauh lebih lambat. Ya, nah ada baiknya itu nanti salah satu caranya itu dilakukan proses fetch dulu atau oke dikerjakan SQL-nya dulu aja semua, baru nanti dimasukkan PLSQL atau sebaliknya ya. Tapi umumnya yang dilakukan itu adalah bulk ini tadi ya. Jadi daripada konteks switch terus-terusan, oke kita kerjakan SQL-nya dulu aja semuanya, baru nanti dikerjakan PLSQL-nya. Biasanya seperti itu ya solusinya. Jadi daripada berpindah-pindah terus ya, switch-nya itu berpindah-pindah terus dari SQL, PLSQL, SQL, PLSQL. Nah, mending SQL-nya ini dieksekusi aja dulu semuanya datanya ya, kemudian baru dipindah ke PLSQL. Ya, itu salah satu contohnya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini ada fungsi atau prosedur ya, di mana prosedurnya ini akan menggunakan kursor ini tadi ya untuk melakukan uh, apa ya? Ya proses copy lah istilahnya nih, copy isi data dalam employee ke dalam kursor gitu. Ya, kemudian di sini ada looping untuk semuanya datanya itu. Kemudian database-nya ini ya misalkan paling gampang ya dicetak gitu aja ya nilainya. Nah, ini ada di dalam uh, looping ya for. Oke. Nah, for-nya misalkan saja tabel employee-nya ini punya 1 juta baris. Berarti nanti ya di kursor ini ya karena ingin di copy ke variabelnya ini ya. Itu berarti nanti akan dilakukan switch sebanyak ya jumlah barisnya ini ya. Jadi akan dilakukan ada proses switch konteksnya itu jutaan juga sejumlah dengan barisnya ini. Ya, karena ini dalam for ya, for yang nanti akan nilainya akan dimasukkan ke dalam variabel ini employee record. Nah, for-nya ini atau datanya ini diambil dari employee cursor. Padahal employee cursor ini itu isinya adalah perintah SQL kan ini. Ya. Jadi for yang pertama SQL dieksekusi, hasilnya di-copy ke variabelnya ini, dicetak looping lagi. Employee-nya ini dilakukan proses select lagi, nilainya di-copy lagi ke ini variabel ini, dicetak. Panggil SQL lagi, copy ke sini dan seterusnya sampai isi dari kursornya ini habis. Ya. Nah, ini nanti akan terjadi proses pokoknya selama for-nya ini berjalan itu ada proses switch di sana, konteks switch-nya yang akan menghambat jalannya program. Nah, ini bisa jadi lebih cepat dilakukan. Jadi proses switch-nya itu nggak perlu terus-terusan dilakukan, tapi sekali saja ya dilakukan. Ya, nah inilah bulk binding itu. Ya, kegunaan bulk bindingnya itu switch-nya dimatikan ya, atau dikurangi lah jumlahnya. Ya, oke, jadi ya sebenarnya kalau mau dilihat ini bulk binding ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah penggunaan memorinya. Jadi dia kayak memorinya itu kalau misalkan
menggunakan cara yang lama ini, ya, memori yang digunakan itu jadi jauh lebih kecil ya, karena kan per kursor ini kan kayak per baris ya, jadi satu baris saja sih memori yang digunakan itu cuma satu baris. Kalau menggunakan bulk binding ini, ya jadinya lebih banyak memori yang digunakan. Ya, cuman eksekusinya jadi jauh lebih kencang. Ya, tinggal dipilih aja mau pakai memori yang kecil tapi lambat atau pakai memori yang sedikit lebih besar, ya lebih besar tapi eksekusinya jadi lebih cepat. Ya, bisa dipilih yang mana yang mau digunakan. Jadi kelemahannya bulk binding ini salah satunya itu adalah penggunaan memorinya. Ya. Nah, caranya itu ya dengan cara menggunakan atau perintahnya itu di sini adalah bulk collect. Ya, kalau pakai bulk collect ini berarti dia akan ngambil dulu semua datanya ya dari employees-nya ini. Kemudian nanti datanya itu baru disimpan ke dalam variabel ini. Jadi semua data yang dari employee-nya diambil dulu, disimpan dalam variabel. Nah, ketika sudah di variabel ini baru dikerjakan perintah-perintahnya. Ya, jadi ini switch-nya itu hanya terjadi satu kali aja. Ini dipindah ke SQL, setelah itu dari SQL dipindah lagi ke PLSQL. Udah. Ya, jadi proses switch, konteks switch-nya itu cuma satu kali saja. Ya, nah itu salah satu caranya atau salah satu bentuk dari bulk binding ini. Ya, dan ini keterangannya ini contohnya sama atau beda? Contoh yang beda yang di bawah ini ya. Cuman secara konsep sama saja ya. Jadi ini udah pakai bulk collect itu artinya dia akan ngambil datanya semua, kemudian disimpan dalam ini variabelnya, kemudian baru dilakukan proses PLSQL. Oke, itu untuk yang proses fetch data atau mengambil data. Nah, sekarang kalau mau menggunakan DML, ya, yang ada dalam SQL-nya, itu kita bisa gunakan perintah for all ini. Ya, nah, ciri-cirinya ya berarti prosesnya itu ada DML-nya. Misalkan di sini adalah proses insert ini ya. Nah, for all ini sebenarnya tinggal caranya sama saja. Jadi misalkan mau melakukan proses insert ya, itu tambahkan aja perintah for all ini. Ya, untuk mempercepatnya. Jadi kalau DML itu biasanya pakainya for all. Seperti ini. Ya, bedanya itu aja sih. Ya, dimana nanti proses insertnya itu nanti akan dilakukan ya setelah semua nilainya ini sudah disimpan dalam PLSQL-nya, kemudian setelah itu baru dieksekusi SQL-nya semua. Ya, kemudian bulk collect dan for all ini kalau mau di apa ya dikombinasikan itu juga bisa ya. Contohnya seperti ini ya, di mana uh, variabel ini diambil dari employees ya. Kemudian nanti employees-nya ini ya misalkan aja mau melakukan copy ya, copy data jutaan data dari tabel employees-nya ini. Diselect semua dulu, kemudian baru diolah di PLSQL-nya pakai for all ini berarti diolah dulu proses looping-nya ini. Setelah selesai baru diinsert semuanya ke dalam database. Ya, oke ini contoh yang lainnya. Ya tadi insert ini bisa dipakai juga dalam DML yang lain yaitu update dan delete. Ya ini sini ada update ya contohnya. Oke, kemudian ini ada juga tambahan dengan menggunakan SQL row count. Ya, jadi dia nanti akan menggunakan dua kursor ya. Mana tadi row count ini ya. Jadi dia bisa ngecek row count ini misalkan digunakan untuk ngecek aja jumlah baris yang sudah dikerjakan ya. Ya ini cuma atribut aja sih untuk mau misalkan kita mau ngecek ya jumlah baris yang digunakan dalam proses bulknya tadi. Ya. Kemudian exception ya, misalkan ada terjadi exception ya, itu ini adalah salah satu contohnya ya.
misalkan ada save exception ya dalam perintah for all ini. Ya, nah save exception sendiri itu isinya misalkan terjadi proses atau for all-nya ini statementnya itu misalkannya fail ya. Jadi misalkan nggak ada baris yang di-insert ke dalam database. Jadi kita nggak tahu nih ada berapa data yang masuk ke dalam database atau yang berhasil ya. Nah ini bisa juga dengan menggunakan save exception-nya ini dipanggil. Jadi kita tahu bagian mana atau pada saat bulk yang keberapa yang terjadi error. Ya. Oke, kemudian ini adalah contoh-contoh yang lainnya ya. Ini untuk ada exception yang menggunakan bulk exception tadi. Ya, jadi selain save itu tadi ada count loop-nya. Jadi bulk exception itu mau menghitung loop keberapa yang tadi error, kemudian error indeksnya itu apa, error code-nya itu apa. Kalau mau dicetak ya, misalkan kalau terjadi error. Ya. Oke, jadi itu saja sih menurut aku untuk materi di section 12 ini ya. Jadi ini adalah beberapa cara atau tips untuk membuat aplikasi PLSQL kita tuh jadi jauh lebih kencang performanya dan lebih hemat memori. Nah, itu kita bisa manfaatkan perintah-perintah yang sudah dijelaskan tadi. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video untuk section 12 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.